Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga, teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan kita bicara soal kapten timnas kita, yaitu Bang Jai atau Jai Noah Itses. Ini santer dalam beberapa hari terakhir terus diperbincangkan, baik di Italia sampai ke netizen di Indonesia. Ya pasti soal transfer dia, karena kan terus dirumorkan untuk banyak klub yang berseliweran untuk bisa mengambil Jai Itses ini. Ya sekarang masih dengan Venezia, ya muncul mulai banyak ya, ada Udinese, kemudian Genoa, ada Sassuolo, ya sebelumnya juga mulai dari Inter, Milan, banyak lagi. Tetapi akhirnya itu sekarang dia sedang OTW menuju ke Torino. Ya, sebenarnya bukan sebuah kabar yang mengejutkan kalau dia nantinya ke Torino, teman-teman ya. Karena sejak dari 2024 sudah dikait-kaitkan dia akan ke Torino. Mumpung saat itu pelatih dari Torino adalah mantan atau ex pelatih dari Venezia, ya, yang bersama dengan Bang Jai ikut promosi ke Serie A pada musim sebelumnya ya, 2023-2024. Paolo Vanoli namanya. Sang pelatih kemudian diambil direkrut oleh Torino. Vanoli ini mengincar, tapi karena tidak deal, mungkin karena harganya, karena kita tahu bersamalah Venezia itu mematok harga yang sangat tinggi, bahkan sampai minggu kemarin itu di 10 atau angkanya di 10 juta euro. Jadi memang sangat tinggi teman-temannya ya, mendekati hampir 200 miliar rupiah. Tetapi itu kan memang sengaja, sehingga menguji mental dari setiap klub yang ingin membeli dia. Kalau memang tidak sanggup, ya dia akan bertahan dengan Venezia. Tapi Venezia kan sedang turun lagi. Setelah promosi musim ini dia gagal, ya berada di peringkat ke-19, jadi turun degradasi ke Serie B lagi bersama dengan Empoli dan Monza. Itu kan 3 klub dari Serie A yang turun. Nah, kemudian Torino ini pada musim kemarin, akhir musim itu berada di posisi ke-11. Ya, 38 pertandingan, ada 10 kemenangan, 14 seri, 14 kali kalah, nilai 44. Hanya 5 angka di belakang klub yang dimiliki oleh Taipan Indonesia, Como di urutan ke-10 teman-teman. Como dengan 49 poin ya, yang ditangani oleh Cesc Fabregas. Jadi itu selisih antara Torino dan Como. Jadi luar biasa kalau bisa melihat Como ada di peringkat ke-10. Nah, kita kembali dengan Jai Itses ini. Kalau dia ke Torino, ya itu sesuai dengan keinginan Bang Jai kan. Karena Jai memang ingin bermain di Serie A. Dan kepindahan dia memang sudah sangat mendekat, tinggal tanda tangan mungkin. Sekarang sudah ada pembicaraan dari kemarin itu antara kubu atau pihak Torino dan Venezia itu sudah bertemu untuk bicara soal deal. Karena dari angka 10 juta euro itu mungkin saja Torino itu mau di 8 juta euro teman-teman. Kalau 8 juta euro itu di sekitar 150 miliar lah rupiah. Jadi ini akan menjadi angka tertinggi tentunya. Nah, kalau dia naik itu hanya naik di 9 juta euro. Ya, itu mungkin di 170-an lah miliar rupiah. Wah, ini kalau betul-betul dari ini rekor pemain Indonesia pertama dalam sejarah yang ada di Serie A dengan rekor transfer tertinggi. Dia pecahkan rekor ini luar biasa. Karena memang kalau bicara di transfer market value-nya Bang Jai ini, dia di paling tinggi. Ya, sesuai dengan dia kapten di Venezia, kapten di tim nasional Indonesia, jadi memang berkualitas grade A dan ada di atas. Dia diangkat 7 juta euro sampai 7,5 juta euro. Ya, berada tingkat di atas. Yang keduanya kan Mads Hilgers dengan 6 juta euro sampai 6,5 juta euro teman-teman. Jadi kita tinggal tunggu nantinya kabar baik dari Jai jika dia ingin ke Torino dan sudah ada kesepakatan untuk deal. Karena Torino itu konon kabarnya terakhir sampai kemarin juga itu masih akan menjual salah satu pemain dia, back tengah mereka, Saul Koko. Itu pemain dari Guinea atau Gini ya, untuk ke Spartak Moskow, ke Liga Rusia. Jadi hasil penjualan ini mungkin ya akan ditambahkan duitnya itu untuk pembelian Jai Itses ya, dari Venezia ke Torino. Jadi dia akan bermain nantinya di musim kompetisi Serie A yang baru 2025-2026. Ya, kalau Saul Koko ini keluar, berarti tempatnya Saul Koko ada di Bang Jai ya. Walaupun ketika kalau Bang Jai sudah masuk di Torino, misalnya jadi di sana, itu Paolo Vanoli-nya sudah nggak ada. Ya, ini pelatihnya
ex di Venezia, karena sudah diberhentikan di musim panas kemarin oleh manajemen Torino. Penggantinya itu kalau nggak salah Mark Baroni, ya dari Italia juga, untuk menggantikan posisi Vanoli. Tapi apapun itu, karena Torino ini kan sudah ngebet sudah lama dengan Jai Ises. Jadi kalau dia bisa masuk, ini bagus. Ya, pergantian tempat aja dengan Saul Koko. Kalau kita tahu bersama dengan Bang Jai ini kan di musim kemarin tuh 2024-2025 dia bermain 35 pertandingan. Ada 1 gol yang dia lakukan dengan 5 kartu kuning, teman-teman. Ya. Sementara pesaing dia yang akan pergi akan dijual oleh Torino, Saul Koko ini, itu memainkan 32 pertandingan dan mencetak 2 gol ya, dengan 10 kartu kuning. Ya, jadi kita akan tunggu nantinya, akan lihat bagaimana kalau memang perkembangan ini oke, dan semoga saya pikir kita mendoakan bersama Bang Jai itu tampil bagus bersama dengan Torino, karena Torino itu berada di utara. Dia satu kota, ya kota Turin, itu dengan Juventus, La Vecchia Signora, ada di sana. Cuma beda tempat, beda stadion, dan itu selalu akan ada derby yang sangat dinantikan di utara antara dua tim ini, Torino dan juga dengan Juventus. Kalau derby Milan kan kita sudah tahu bersama. Ya, di La Madonnina itu melibatkan antara Internazionale of Milan dan AC Milan. Nah, itu derby-derby yang ada di Italia. Selain ada di Italia Tengah, itu ada di Roma dan Lazio yang selalu bertarung ya di Stadion Olimpico di kota Roma. Jadi saya pikir selamat kalau memang Manjai sudah oke di Torino, ya kita berdoa bersama bahwa kita ada bangga bahwa ada pemain tim nasional kita, kapten kita yang bermain di Serie A dan sudah menciptakan sejarah besar berbeda. Jadi ada Bang Jai di Serie A, kemudian ada kiper kita Emil Audero yang dipinjamkan Como ke Cremonese. Jadi ada 2 yang bermain. Tidak mudah ya. Bahkan untuk di Asia Tenggara nggak ada pemain yang mewakili negaranya untuk bermain di Serie A. Mau di Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura nggak ada. Kecuali kita yang kalau memang ini oke. Di Bundesliga juga kan kita tahu bersama. Ada Kevin Dix dengan Borussia Mönchengladbach. Jadi memang pemain tersebar. Kalau di Belanda nggak usah ditanya lah. Banyak pemain. Mungkin ada 6 pemain kita yang akan bertarung di kasta tertinggi di Eredivisie. Ya di sana ya termasuk dengan Mesilgas di Twente, ya itu sudah banyak lah. Di Pexwool ada Eliano Reinders, ada Dean James di Go Ahead Eagles, Calvin Verdong di Nijmegen, ada Ivar Jenner di Utrecht. Ya apalagi kalau Mauro Sista sudah oke, diambil sumpah, dia akan berpromosi. Ada di FC Volendam, termasuk dengan 1 pemain lagi, Miliano Jonathans, ya, yang bermain dengan Ivar Jenner bersama-sama di Utrecht. Jadi semakin banyak pemain-pemain kita. Makanya saya bilang di video saya sebelum, ada kebanggaan tersendiri ya dari Indonesia yang menghadirkan pemain-pemain di level atas di kasta tertinggi di negara-negara sepak bola seperti di Italia dan Jerman, termasuk di Belanda. Tinggal kita menunggu siapa yang akan menembus di IPL kan, Liga Premier Inggris yang paling kesohor itu. Ya kita tahu bersama saat ini untuk pemain Indonesia dengan Ole Romani dan Marcelino ada di Oxford di Championship, termasuk dengan Elkan Bagot yang terus bisa mendapat tempat bersama dengan Ipswich. Ya semoga mereka semua akan untuk next atau musim depan akan maju terus untuk bermain di Liga Premier Inggris ketika klub-klub mereka itu promosi dari Championship ke Liga Premier. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal Bang Jai yang semakin dekat dan semoga dia bermain ya bersama dengan Torino, dan kita akan menantikan live siaran langsung di Serie A tentunya, siapapun yang akan menayangkan itu, dan kita akan melihat 2 pemain kita, Jai dan Emil. Dengan saya Bung Ropan, ciao.